adakah di bawah kolong langit yang luas ini, di bawah hamparan bumi yang sebesar ini, agama manakah yang kalau tata cara peribadatan itu seperti itu, traktatnya? Hanya Islam. Hanya Islam. Hanya Islam. Itu tertulis jelas, berlutut dan bersujud hingga muka sampai ke tanah. Betul. Kalau sholat muka kita harus menyentuh tanah. Iya. Dan Yesus di Matius pasal 26 ayat 39 itu kan Yesus itu kalau berdoa bersujud. Iya, betul. Dikit-dikit bersujud. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan ini kita akan kembali membukakan sebuah fakta yang dibukakan oleh gurunda kita Kiamat, di mana Kiamat membukakan semua data-data yang tentunya berasal dari kitab dan hadis kepercayaan umat muslim. Yang tentu isi data-data ini akan membuat para mualaf tercengang bahkan terdiam setelah mereka mengetahui isi dari hadis atau isi dari kitab suci mereka, yang tentunya isinya tidak sesuai dengan moto ajaran atau agama mereka, yaitu rahmatan lil alamin, di mana mereka harus membawa damai, harus menjadi pembawa damai bagi semua makhluk di bumi sampai kepada hari kiamat. Tetapi ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini menunjukkan sesuatu hal yang berbanding terbalik dengan apa yang menjadi moto mereka. Dan pada kesempatan ini juga kita akan memperlihatkan fakta-fakta dan data-data ini kepada seorang mualaf yang baru saja meninggalkan agama Kristen. Dia mengaku ia adalah seorang worship leader, tapi anehnya teman-teman, ia mengatakan bahwa ia dibaptis 7 kali. Entah dari gereja mana ia berasal. Yang saya tahu, tidak ada ajaran Kristen yang mengajarkan bahwa seseorang itu bisa dibaptis berkali-kali. Saya yakin teman-teman sudah mengetahui siapa mualaf yang satu ini. Ya, ia adalah Jesslyn Tia Lestari. Ia mengaku adalah seorang worship leader di sebuah gereja yang tidak diketahui di mana ia melayani ya.
Ia mengaku juga bahwa sebenarnya di dalam gereja ia sudah bisa diangkat menjadi seorang pendeta muda atau PDM karena ia adalah seorang senior di dalam gereja tersebut. Ia mengaku ia sudah bertahun-tahun melayani di dalam gereja itu. Saya tanya, untuk menjadi pendeta, kalau sudah melalui proses ini, mudah atau sulit? Mudah. Semudah apakah itu? Karena kita akan ditawarin setelah kita misalnya sudah menjadi worship leader, singer, atau pemusik semua yang di daerah mimbar itu. Jika kita sudah melampaui beberapa tahun pelayanan of service, biasanya itu sekitar 3-4 tahun jika di gereja yang sama. Atau misalnya kita di gereja yang masih satu sinode, secara 18 kerajaan yang lain-lainnya itu, kita masih bisa. Proses itu enggak mau jadi PDM? Tidak mau jadi PDM. Enggak, waktu itu sudah melalui proses itu sudah mulai. Karena saya waktu itu saya sudah termasuk senior di bagian musiknya, saya sudah lumayan lama di dunia sebagai pemusik gereja. Jadi saya diharuskan untuk mengikuti. Karena Tetapi setelah ia pindah agama, teman-teman, ia bukan mendalami agamanya yang baru itu. Malah ketika ia pindah agama, ia semakin giat belajar Alkitab dari guru-guru mualafnya yang tentu membahas Alkitab tidak sesuai dengan konteks. Mereka hanya mencocok-cocokkan ayat supaya si mualaf yang baru ini terpesona atau bangga dengan ajaran agamanya yang baru. Ustadz mualafnya ini berusaha menggiring ia dengan membuka Alkitab, menafsirkan Alkitab sesukanya saja. Seperti yang baru-baru ini terjadi, Ustadz Ipung mengutip Alkitab dengan mengatakan bahwa sebenarnya orang Muslimlah yang melakukan ajaran Yesus, karena Yesus sendiri sholat, di mana Yesus sujud dengan kepalanya sampai ke tanah. Bisa dibantu dibacakan, Cici? Nehemia pasal 8 ayat 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Mohon ditunggu. Ezra membuka kitab itu di depan seluruh umat. Seluruh umat. Betul. Karena Ezra berdiri lebih tinggi daripada semua orang itu. Betul. Berarti Ezra sebagai apa di situ? Imam Kan ya? Betul. Dia berkhutbah kan di situ. Dia membuka kitab. Betul. Terus kemudian orang-orang bangkit berdiri. Betul. Dalam Islam itu ada cici namanya qomat. Iqamat. Yang tadi malam kita sholat itu, Mas Kiki bilang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu namanya iqamat. Qomat. Memanggil orang supaya ayo bangkit berdiri. Kita mengerjakan sholat. Terus iqamah itu bangkit. Iqamat. Nah, itu semua orang bangkit berdiri, ya kan? Betul. Itu namanya iqamat. Nah, kemudian dilanjutkan. Baik. Ayat yang ke-7. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Stop dulu. Lalu Ezra memuji Tuhan dengan menyambut dengan amin. Enggak, yang perkataan Ezra tadi. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Allah yang maha besar itu bahasa Arabnya apa, Cici? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh iya, betul ya? Ya. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Di belakang itu, jemaat itu, amin. Iya, betul. Amin. Kemarin saya sholat juga begitu. Aminnya 2 kali karena di situ merepresentasikan bahwa jumlah jemaat banyak sekali. Coba lanjut lagi, Cici. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Ya. Sambil mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Setiap kali gerakan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Iya. Lanjut. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka berlutut dan bersujud. Betul, bersujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Pertanyaan saya, Cici, adakah di bawah kolong langit yang luas ini, di bawah hamparan bumi yang sebesar ini, agama manakah yang kalau tata cara peribadatan itu seperti itu, traktatnya? Hanya Islam. Itu tertulis jelas. Berlutut dan bersujud hingga muka sampai ke tanah. Betul. Kalau sholat muka kita harus menyentuh tanah. Iya. Betul. Dan Yesus di Matius pasal 26 ayat 39 itu kan Yesus itu kalau berdoa bersujud. Iya, betul. Dikit-dikit bersujud. Bukan mempelajari kitabnya yang baru, malah si mualaf ini belajar kembali tentang Alkitab yang malah dia dapatkan dari guru yang sesat tentunya, di mana guru-guru mualafnya ini pasti akan menafsirkan Alkitab sesukanya, semaunya, sesuai dengan apa yang ada di kepalanya.
mulailah para ustadz-ustadz mualaf ini mencocok-cocokkan apa yang ada di dalam agamanya dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Entah mengapa para mualaf ini senang sekali membaca Alkitab, tapi yang pasti saya yakin setiap kebenaran yang mereka baca tidak akan berlalu begitu saja. Bisa jadi mereka tidak ingin membaca kitab mereka karena memang di dalam kitab mereka itu tidak ada yang namanya kebenaran. Seperti yang dipaparkan oleh Kiamat di dalam kanal YouTube-nya, di kolom komunitas channel YouTube-nya teman-teman. Ternyata semua hal yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak sama sekali menunjukkan bahwa kitab dan hadis mereka itu adalah sumber kebenaran itu. Seperti apa isi kitab mereka? Mari kita buka sebuah informasi yang disampaikan Kiamat dengan panjang lebar, dan saya yakin hal ini akan memberkati kita semua karena semua hal yang disampaikan oleh Kiamat ini benar-benar bersumber dari data-data yang jelas, data-data yang valid, yang diimani oleh semua umat muslim di dunia. Mari kita simak bersama-sama. Kalau masih tertutup akal dan pikirannya, memangnya apa enaknya menjadi sesat dan menjadi pengikut penjahat kelamin? Walaupun kemudian berusaha nempel dan berkolaborasi dengan imam Kristen dengan dalih, kami mencintai Isa atau Yesus kalian. Pernyataan ini semuanya omong kosong menurut Kiamat. Semua muslim percaya dengan semua perkataan Rasulullah secara membabi buta, bahkan mereka mentuhankan setiap perkataan Nabi Muhammad. Kita lihat di dalam Quran surah 9 ayat 31. At-Taubah 9 ayat 31, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia daripada yang mereka persekutukan. Kalian semua percaya akan diberi surga. Surga seperti apa? Nanti kita baca setiap surat-surat yang tertulis di sini ya teman-teman. Quran surah 56 Waqiah ayat yang ke-35, kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Ayat yang ke-36, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Kemudian dari Quran surah 78 ayat yang ke-33, dan gadis-gadis belia yang sebaya. Yang artinya Anda sudah menolak Yesus Kristus, sebab Yesus mengatakan ajaran seperti itu adalah ajaran sesat. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat yang keempat, waspadalah dengan Yesus lain. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Sebab ajaran tersebut dinyatakan terkutuk. Kita bisa lihat di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia karena Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia.
dan kemudian melakukan pertumpahan darah. Itu ada di Quran surah 8 ayat 12 sampai 13, ayat 17, Quran surah 25 ayat 28, dan hadis Nasai 3991 dan seterusnya. Nanti kita akan bacakan semua hadis dan surah-surah ini, teman-teman. Quran surah 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan di dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Kemudian ayat yang ke-17 masih dari surah yang sama. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan aku yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian dari hadis Sunan Nasai 3991, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Kemudian masih dari hadis yang sama, nomor 3889, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara, yaitu yang berzina setelah menikah, maka ia dirajam, atau membunuh dengan sengaja, ia akan dibalas, atau murtad setelah mereka masuk Islam, maka ia dibunuh. Kemudian dari hadis Nasai 3998, Rasulullah SAW kepada kalian. Kemudian Abu Musa melemparkan bantal untuknya agar ia duduk padanya. Kemudian didatangkan seorang laki-laki Yahudi yang masuk Islam kemudian kafir. Maka Mu'adz berkata, saya tidak akan duduk hingga ia dibunuh. Keputusan Allah dan Rasulullah sebanyak 3 kali, kemudian setelah dibunuh ia pun duduk. Yang lagi-lagi ini dikatakan sesat oleh Yesus Kristus. Kita nanti bacakan di dalam, kita baca di dalam Yohanes 16 ayat yang kedua. Yohanes 16 ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Apabila diajarkan membunuh diberi pahala. Hadis Bukhari 4669. Hadis Bukhari 4669. Pada akhir zaman nanti akan datang suatu kaum yang muda usianya lagi bodoh. Mereka berkata-kata dengan kebaikan, akan tetapi mereka keluar dari Islam sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Keimanan mereka tidaklah melewati batas tenggorokan, tidak meresap dalam hati. Karena itu, dimanapun kalian menemukannya, maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya membunuh mereka merupakan pahala, yakni pahala pada hari kiamat bagi mereka yang membunuh mereka. Dan kemudian diwajibkan memerangi yang tidak beriman. Hadis Bukhari 24. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah.
tanpa penolakan kepada Allah dan Muhammad sampai yang kafir itu masuk Islam dan mendirikan sholat. Quran surah 9 ayat 5 dan ayat yang ke-29. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat yang 9. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka berulang menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Lalu adakah yang berani mengatakan, lalu kenapa Muslim di Indonesia tidak seperti itu? Jawabannya kembali lagi bahwa di Indonesia ajaran Islam yang sejati dinyatakan sebagai ajaran teroris yang wajib dibasmi. Sehingga yang dilihat saat ini adalah Islam versi lead dengan berkamuflase dengan budaya Kristen. Walaupun begitu, tetap dengan jelas kita bisa melihat akar pengajaran ini dari sejarah dan belahan negara Timur Tengah yang mengalami pertumbuhan teroris yang begitu signifikan dengan diterapkannya hukum Islam. Namun, masih saja dengan tidak bertanggung jawab khalayak umum mengatakan itu oknum. Hal ini sungguh-sungguh konyol. Itulah kenapa ajaran sesat yang selalu diupayakan ditutup-tutupi seperti bunglon, dan virus ekstrim ini harus dibongkar. Ini juga alasan kenapa para polemikus dan kelompok agama yang adalah pengemis tersebut merasa terhambat perpolitikannya ketika dihalangi, kemudian menginginkan darah saya untuk ditumpahkan. Memang saya ini begitu berbahayakah dalam membongkar kesesatan? Walaupun saya anti dengan ajaran ini, tapi saya berusaha netral dalam membaca dan menjelaskan, sehingga melalui kasihlah mereka akan berpikir. Apakah sampai tahap ini masih ada yang berani-beraninya mengatakan saya ini menghujat dan menista? Teruslah belajar, karena ajaranmu ini dikatakan ajaran terorisme karena memang itu konsekuensi dari doktrin yang tertulis di dalam kitab-kitabmu. Lalu definisi seorang yang menyukai anak di bawah 18 tahun di Indonesia dikategorikan sebagai pedofil. Kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagai dimaksudkan pada ayat 1. Pertama, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak. Apakah kalau kemudian fakta ini saya gunakan untuk menyebutkan ajaran Islam, apakah dikategorikan menista? Fakta itu pahit. Apalagi Muhammad mengatakan anaknya Fatimah ketika berusia 15 tahun sebagai anak kecil ketika hendak dinikahi oleh kedua mertua Muhammad, yakni Umar, Abu Bakar. Nanti kita bacakan hadisnya di dalam hadis Nasai 3169. Artinya dapat diambil kesimpulan bahwa budaya saat itu mengatakan Aisyah yang berumur 9 tahun
ya, berhubungan atau bersetubuh atau bersenggama dengan Rasulullah merupakan praktek pedofil menurut mulut Rasulullah sendiri, yang bahkan umurnya masih 0,6 kali lebih kecil dari 15 tahun. Hadis Nasai 3169, sesungguhnya ia masih kecil, lalu Ali melamarnya dan beliau menikahinya dengan Ali. Sedangkan bila dikaji dari budaya perkawinan kuno di timur, umumnya seorang menikah di atas 12 tahun. Di sini kita tahu bahwa memang yang dilakukan Rasulullah dapat membuat Aisyah menjadi mandul menurut ilmu kesehatan. Tetapi apakah ini terjadi? Siapakah nama anaknya Aisyah dalam 9 tahun menikah dengan Rasulullah? Tidak ada. So, kenapa? Apakah kebetulan? Atau kegagalan reproduksi Rasulullah yang mau dinista umatnya sendiri? Berpikirlah bahwa Aisyah itu anak kelas 3 SD yang ukuran alat vital pun tidak sampai 1 cm. Terlalu keji ketika memikirkannya, begitu tega Rasulullah ini. Apakah lantas pemikiran ini bisa dianggap menghujat? Apabila mengatakan Rasulullah dan Islam ini sebagai ajaran pedofil, bukankah ini fakta? Haruskah saya berdusta dalam berdialektika ketika Muslim disebarkan melalui kedustaan dalam iman kekristenan? Lantas, apakah ajaran sesat ini tidak boleh diungkapkan? Kalau benar seperti ini, begitu konyol dan terkutuk mindset negeri ini. Aku berharap tidak dan masih banyak yang terbuka untuk mencari kebenaran yang sejati, bukan kepastian masuk neraka. Quran Surah 19 ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam tanda kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan dan kekal di dalamnya. Quran Surah 6 ayat 106 dan Quran Surah 43 ayat 74. Sebab kalau melalui Muhammad ada keselamatan, kenapa Muhammad sendiri masih didoakan untuk keselamatannya? Quran Surah 33 ayat 56. Perhatikan kata per kata, terutama kata ini, wasalimu, yang artinya mohonkan keselamatan. Pantaslah ulama besar ini sampai mengatakan hal yang seperti ini. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan ulama besar ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Yuk, berpikirlah jernih. Ini benar-benar ajaran Islam dan menjadi konsekuensi apabila mendapatkan kritikan pedas. Walaupun dari yang tidak mengimani, tetapi inilah fakta yang tidak mungkin dibantah. Apalagi ketika Kristen ini dinista oleh kehadiran Rasulullah ini pada abad ke-7, setelah keluar bersemedi dari gua. Oke, kembali saya fokus merespon. Begitu hinanya ajaran ini saudaraku yang terkasih, sampai-sampai melakukan pengancaman kepada keluarga yang bahkan saya tidak kenal. Dan mereka pun tidak tahu menau akan ajaran Islam seperti ini. Dan kemudian mempersekusi dan merasa terzolimi. Begitu bodohnya dengan cara mendesak keluarga Victory untuk kemudian anaknya disebut untuk mengaku bahwa dia sebagai kiamat. Ini jokes teroris terkocak tahun ini. Saran saya kepada keluarga tersebut, laporkan saja ke pihak kepolisian. Angkut saja masyarakat yang ikut mendukung, termasuk Pak RT, organisasi seperti ZCC, API, dan seluruh organisasi masyarakat lainnya yang terkait dalam persekusi kepada keluarga yang bersangkutan, untuk kemudian dikenakan segala delik hukum yang berlaku di negeri ini. Saya yakin kalau hukum di Indonesia ini masih punya harga diri karena ajaran kadal gurun seperti
dinista juga oleh hukum di Indonesia dan banyak negara di dunia yang demikian, karena memang ajaran ini lebih kejam daripada kelakuan penyembah setan. Intinya ya para kambing atau kaum bingung, jangan mimpi tahu siapa saya ya. Kalau tantangan terbuka saya untuk pembuktian yang bisa disaksikan banyak umat beragama, tidak bisa dibantah oleh satupun petinggi Islam. Berpikirlah realistis, mau habis-habisan bikin laporan sebanyak apapun dan mencari dukungan kepada siapapun, laporan kalian hanya akan terus dibuang ke kepolisian, karena begitu menjijikkan di mata ahli hukum. Apalagi ketika pemimpin hukum sipil di negeri ini juga menentang ajaran Islam, dari menggauli dan menghamili pembantu, pedofil, persekusi, perdagangan manusia, dan segala kejahatan yang harus diteladani secara sempurna dari Nabi Muhammad. Untuk kalian yang ingin tahu siapa saya, cukup ikuti tantangan terbuka saya. Hai umat Islam, bisakah kalian membuktikan secara ilmiah bahwa saya menghujat? Jangankan open camp, saya akan ikuti apapun yang Islam mau. Jangankan open camp, kasih leher pun saya siap. Ya, kira-kira seperti itulah yang dikatakan oleh saudara kita Kiamat. Kalau saya kabur dalam hal pembuktian ini, gak perlu umat Islam yang kejar. Orang Kristen pun akan kecewa dan berbalik mendukung kalian karena penginjilan saya gak sehat dan gak ada orang yang suka dengan pengabaran palsu. Kalau ada yang gak bersyukur udah dikasih fasilitas demikian dan kebanyakan tapi masih fitnah saya sebagai pemfitnah ajaran agama Islam, fixlah kalau memang dalam Islam fakta itu adalah hujatan, maka haruslah Islam dikabarkan dalam kedustaan. Subhanallah. Oke, sekian tausiah dari saya Kiamat. Kiranya Allah yang Maha Esa, Bapa melalui anaknya yang tunggal dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Amin. Dari sini kita tahu bahwa mengapa kebanyakan mualaf itu tidak mau membahas ajaran atau kitab sucinya yang baru mereka percaya itu, teman-teman. Karena isinya seperti yang kita dengarkan dari awal tadi, teman-teman. Semuanya tidak menunjukkan bahwa hal-hal yang ditulis di dalam kitab suci dan hadis mereka berisi atau bersumber sebuah kebenaran dari dalamnya. Kiranya video kita hari ini memberkati kita semua. Seperti biasanya teman-teman, channel ini mempunyai program yaitu membaca Alkitab selama 1 tahun. Dan pada kesempatan ini kita akan kembali membaca kitab Kejadian dari pasalnya yang ke-16 sampai pasal yang ke-18. Mari kita membaca Alkitab secara bersama-sama. Kejadian pasal 16, Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku akan mendapat seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar.
sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, di manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anakmu itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Kejadian pasal 17. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa segala besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Ayat ke-8, "Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abram, "Dari pihakku engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap anak laki-laki di antara kamu harus disunat. Harusnya dikerat kulit khatannya, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu." Ayat 12, "Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak bersunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. "Janganlah engkau menyebut lagi ia Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki,
Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang sudah berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu, dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ayat 22, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang-orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Kejadian pasal 18, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahatlah di bawah pohon ini. Biar aku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Ayat 7. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak sedangkan aku sudah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan.
Aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Doa syafaat Abraham di Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantar mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada mereka apa yang dijanjikannya padanya. Ayat 20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimanakah sekiranya ada 50 orang benar di dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Ayat 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar di dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Ayat 32, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Sekian pembacaan Alkitab kita hari ini. Kiranya setiap firman yang kita baca tidak berlalu begitu saja, tetapi bisa menjadi rema dalam hidup kita. Dan firman Tuhan ini pun bisa kita lakukan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana Abraham beriman kepada Tuhan, marilah kita terus beriman kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah lalai menepati setiap janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.